Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal kimia. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal sebelumnya, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Kita bahas soal di video kali ini, apabila 0,24 gram zat yang mengandung karbon memerlukan 112 mili oksigen STP untuk membakar semua karbonnya, maka persentase karbon air 12 dalam zat tersebut adalah titik-titik. Untuk membakar karbon, kita tuliskan reaksinya berarti adalah C ditambahkan dengan O2 membentuk CO2. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah volume dari oksigen diberikan dalam bentuk 112 mili. Maka akan kita ubah atau kita konversikan satuannya dari mili menjadi liter adalah dengan cara dibagi 1000, berarti 112 dibagi 1000 adalah 0,112 liter. Dari satuan liter gas akan kita ubah ke STP untuk mencari nilai molnya. Maka nilai mol dari O2 ini adalah volumenya dibagi dengan 22,4. Kalau kita bagi 0,112 dibagi dengan 22,4, kita akan peroleh nilai mol oksigennya adalah 0,005. Maka untuk mendapatkan nilai mol dari karbonnya, kita lakukan perbandingan koefisien. Jadi koefisien si karbon 1 per koefisien dari oksigen, kebetulan juga 1 dikali mol oksigen 0,05. Berarti molnya karbon juga 0,05 mol. Kita lanjutkan ke perhitungan, kita dapatkan rumus bahwa mol sama dengan massa dibagikan dengan mR, berarti 0,05 sama dengan massa per mR dari karbon, airnya adalah 12. Kalau kita kalikan 0,005 dikalikan dengan 12, kita peroleh nilai massanya sama dengan 0,06 gram. Berarti persentasenya bisa kita bandingkan antara massa yang diperoleh, massa karbonnya, dibagikan dengan massa sampelnya 0,24, lalu kita kalikan dengan 100%. 6 dibagi 24 adalah seperempat, berarti seperempat kali 100 adalah sebesar 25%. Dengan demikian kita jawab di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Suatu cuplikan yang mengandung logam zinc dengan berat 1 gram direaksikan dengan larutan asam klorida sampai semua zinc habis bereaksi. Zn tambah HCl menjadi ZnCl2 tambah H2. Jika gas hidrogen yang dihasilkan pada 0 derajat Celcius dan 1 atm sebanyak 11,2 ml, maka kadar zinc dalam cuplikan tersebut adalah titik-titik. Langkah pertama kita periksa reaksinya. Zn ditambahkan dengan HCl membentuk ZnCl2 ditambahkan dengan H2. Kita setarakan reaksinya, Zn-nya 1, Zn-nya 1, tetapi jumlah Cl-nya belum sama, maka kita kali 2 di sini, sehingga jumlah Cl-nya di kiri 2, di kanan juga 2, begitu juga dengan H-nya di kiri 2 dan di kanan 2, berarti reaksinya sudah setara. Kita mulai dari volume gas oksigen 11,2 mili. Jadi 11,2 ml ini akan kita konversikan ke satuan liter, jadi kita bagi 1000, sama dengan 0,0112 liter. Kemudian kita hitung nilai molnya dengan membandingkan nilai volumenya 0,0112 kita bagikan dengan 22,4 karena pada keadaan 0 Celcius dan 1 atm itu disebut dengan STP, faktor konversinya adalah 22,4. Jadi 0,0112 kita bagikan dengan 22,4, kita dapat nilainya adalah 0,0005 mol. Karena ditanyakan adalah fokusnya di zinc Zn, kita hitung nilai mol Zn menggunakan perbandingan koefisien Zn dibandingkan dengan koefisien H2 dikalikan dengan mol H2 0,0005, berarti molnya juga sama 0,0005. Kemudian rumus dari mol sama dengan massa dibagikan dengan mR, berarti 0,0005 sama dengan massa dibagikan dengan 65. Hasilnya kita dapatkan bahwa nilai massanya adalah 0,0325. Kemudian nilai persentase massanya, kadar massanya, kita bandingkan berat yang kita peroleh dibandingkan dengan berat sampel yang 1 gram, dikalikan dengan 100%, maka kita dapatkan nilainya adalah 3,25%.
Dengan demikian kita dapat jawabannya adalah di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Penentuan kadar vitamin C atau asam ascorbat C6H8O6 dalam tablet vitamin C dosis tinggi dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama-tama, tablet vitamin C direaksikan dengan larutan I2 berlebihan, kemudian I2 yang tersisa direaksikan dengan Na2S2O3 yang telah diketahui konsentrasinya hingga tepat habis bereaksi, ditandai hilangnya warna I2 dari larutan. Pada suatu penelitian, sebutir tablet vitamin C yang masanya 2 gram, itu massa sampelnya, dilarutkan dalam air dan direaksikan dengan 53,2 mili larutan I2 0,1 molar. Reaksi yang terjadi sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Setelah semua vitamin C habis bereaksi, I2 yang tersisa tepat habis bereaksi dengan 20,5 mili Na2S2O3 0,15 molar dengan reaksi berikut. Tentukan kadar vitamin C-nya. Jadi kita mulai dari kalimat yang ini. Kita hitung nilai molnya. Berarti mol dari Na2S2O3 ini adalah, kita konversikan mililiter ini ke liter, berarti 20,5 liter ubah ke liter dibagi 1000 dikali 0,15. Berarti 20,5 dibagi 1000 kemudian dikalikan dengan 0,15, kita peroleh nilai molnya adalah 0,003075. Dengan demikian kita lanjutkan untuk menghitung nilai mol I2. Perbandingannya adalah koefisiennya 1, Na-nya 2, berarti 1/2 dikali 0,003075. Berarti kita dapatkan hasilnya sama dengan 0,001535. Kemudian I2 yang direaksikan pada keadaan awal adalah, berarti kita tuliskan mol I2 mula-mula sama dengan 53,2 kita bagi dengan 1000 dikalikan konsentrasinya 0,1. 53,2 berarti dibagikan dengan ini, kita dapatkan hasil adalah 0,00532. Kita perhatikan keterangannya bahwa tadi di awal I2-nya berlebih, kemudian I2 yang tersisa bereaksi dengan Na2S2O3. Berarti I2 yang digunakan dalam reaksi adalah selisihnya. Berarti mol I2 yang bereaksi dengan vitamin C sama dengan 0,00532, kita kurangkan dengan 0,001535. Berarti ini kita kurangkan 0,001535. Jawabannya adalah sama dengan 0,003785 mol. Setelah kita dapatkan, kita cari nilai mol dari vitamin C dengan menggunakan perbandingan koefisien, berarti 1/1 dikalikan 0,003785, berarti nilai molnya juga sama, 0,003785. Kemudian MR dari vitamin C adalah 6C ditambahkan 8H ditambahkan dengan 6O, berarti 6 kali 12 tambah 8 kali 1 tambah 6 kali 16. Berarti 72 ditambahkan dengan 8, kemudian ditambahkan 96. MR-nya adalah 176. Maka massa dari vitamin C kita hitung dengan menggunakan rumus mol dikali MR, 0,003785 kita kalikan dengan 176, 0,003785 dikali 176 dapatnya adalah 0,66572 gram. Dan karena di awal disebutkan bahwa sampel dari vitamin C-nya ini adalah 2 gram, maka persen vitamin C-nya 0,66572 dibagikan dengan 2 gram lalu dikali 100%. Kita dapat nilainya adalah setara dengan 33,286
Demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.